ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Pertama yaitu kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan ke bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang sering sekali kita baca, bahkan hampir semua kita hafal, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Nah, saudara sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita bahwa ketika membaca doa ini jangan hanya meminta memohon supaya disampaikan saja ke bulan suci Ramadan, tapi mohonlah juga supaya kita diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ada orang yang diberikan sampai ke bulan suci Ramadan, masuk ke bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak memperoleh keberkahan itu. Ramadan tiba, dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan tiba, dia tidak puasa. Ramadan tiba, dia tidak sholat. Ramadan tiba, dia puasa tetapi tidak sholat. Puasa dan sholat saja tidak dia kerjakan, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disampaikan dan diberikan keberkahan di bulan suci Ramadan. Untuk itu, ketika kita mendengar anak-anak kita membaca doa ini, maka jangan sungkan, jangan enggan, jangan malas mengucapkan amin baik dari lisan kita ataupun menggunakan hati kita. Kenapa? Fa'innahu la yadri ala lisani man yustajab wa yurham. Kita tidak tahu lisan yang mana, lidah yang mana yang Allah Subhanahu wa taala cintai, sayangi. Bisa jadi lisan anak-anak kita yang masih suci, masih bersih, ketika mengucapkan doa ini lalu kita aminkan, dengan sebab itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan sebelum masuki bulan suci Ramadan adalah memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan sudah lewat dari sejak kita keluar dari bulan Ramadan tahun lalu. Bisa saja Ramadan tahun lalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada kita selama 11 bulan ini. Sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan ini, mari memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum memasuki bulan suci Ramadan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada 4 kriteria manusia yang masuk ke bulan suci Ramadan. Pertama, dia membawa beban yang banyak sekali, tetapi begitu keluar dari bulan suci Ramadan, semua beban-bebannya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia masuk ke bulan suci Ramadan dalam keadaan membawa dosa yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dia pandai memanfaatkan bulan suci Ramadan, tetapi karena dia pandai menghidupkan hari malam daripada bulan suci Ramadan, dia banyak beribadah, fokus beribadah di bulan suci Ramadan, maka ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang masuk ke dalam bulan suci Ramadan sama membawa beban yang banyak, membawa beban yang berat. Begitu keluar dari bulan suci Ramadan, jangankan berkurang, justru bebannya semakin bertambah. Jangankan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Kenapa? Karena dia tidak pandai memanfaatkan Ramadan. Dia tidak puasa, dia tidak sholat, atau seperti yang tadi, dia puasa tetapi tidak sholat. Kalau puasa dan sholat saja dikerjakan, lalu apakah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain? Nah, ini model yang kedua. Orang yang masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan membawa banyak sekali beban, tetapi dia tidak pandai memanfaatkan Ramadan, sehingga keluar dari Ramadan dia dalam keadaan bertambah bebannya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan tidak membawa beban yang begitu banyak, tidak membawa dosa yang begitu banyak. Lalu karena dia pandai juga memanfaatkan bulan suci Ramadan, ketika keluar dari bulan suci Ramadan, dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan dalam keadaan tidak membawa beban yang begitu berarti,
keluar dari Ramadan, semua beban-bebannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat ini adalah orang yang rugi sebagaimana orang yang kedua, yaitu masuk bulan suci Ramadan tidak membawa beban yang begitu berarti, tetapi ketika dia keluar dari Ramadan, Allah Subhanahu wa taala semakin tambah bebannya. Dosa-dosanya semakin banyak. Yang awalnya ketika masuk Ramadan tidak begitu berarti dosa-dosanya, tidak begitu banyak dosa-dosanya, ketika keluar dari bulan suci Ramadan ternyata dosa-dosanya bertambah. A'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini yang kedua yang kita lakukan, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kita pererat silaturahim, kita minta maaf kepada orang-orang di sekitar kita, anak kita, istri kita, ibu bapak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita dengan sesama manusia, dosa-dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semua sudah terhapuskan, semua sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat yang harus kita lakukan sebagai persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan adalah menambah ilmu kita, membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Karena Ramadan, puasa Ramadan itu bukan puasa yang biasa-biasa saja, bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi ibadah yang tinggi sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan ganjaran. Namun ganjaran itu tentu akan kita peroleh ketika kita berpuasa berlandaskan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Maka mari sebelum masuk bulan suci Ramadan ini kita perbanyak ilmu kita. Cari tahu apa saja yang membatalkan puasa. Cari tahu apa saja yang makruh-makruh kita lakukan ketika berpuasa. Cari tahu apa saja sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika bulan suci Ramadan, ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan demikian kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini benar-benar berbekalkan, berlandaskan berdasarkan ilmu pengetahuan.